Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 SIM TIB untuk UAS. Kami akan menjelaskan laporan yang telah kami buat dengan judul Perancangan Sistem Informasi Keuangan Online Shop berbasis web pada Atika Shop. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yakni Valdo Febrian dengan NIM 10, Dean Sanjaya dengan NIM 82, Meisa Mahfudo dengan NIM 12, Firna Hari Nur Azalia dengan NIM 48, dan saya sendiri Grace dengan NIM 108. Next. Penjelasan pertama mengenai abstrak atau ringkasan akan dibawakan oleh Meisa. Kepada Meisa, waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak. Sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik yang berada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang memuat mengenai permasalahan keuangan dan juga menyediakan atau berisi informasi tentang arus uang bagi para pemakai yang ada pada seluruh perusahaan. Adanya sistem informasi keuangan dapat mempermudah dan memenuhi kebutuhan manajer ataupun berbagai elemen di lingkungan perusahaan atas informasi yang menjelaskan status keuangan perusahaan. Oleh karena itu, untuk memenuhi tujuan tersebut, kami menciptakan sebuah sistem informasi keuangan untuk bisnis online shop agar memudahkan owner dalam mengelola laporan keuangan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Meisa atas penjelasan mengenai abstrak yang telah disampaikan. Berikutnya, kita akan masuk ke bab 1, pendahuluan, di mana penjelasan mengenai latar belakang dan rumusan masalah akan disampaikan oleh Firna. Kepada Firna, waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di zaman yang serba digital ini, tentu memberikan pengaruh besar terhadap kinerja manusia yang akan menimbulkan polemik di tengah kehidupan masyarakat. Dengan adanya polemik ini, tentu manusia akan dituntut untuk dapat memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Tetapi dengan perkembangan teknologi yang pesat, semua solusi bahkan kebutuhan yang diperlukan oleh manusia dapat terpenuhi dengan cepat, tepat, dan juga fleksibel. Atika Shop adalah toko online yang menyediakan berbagai merek dan jenis skincare. Online shop ini menjual skincare-nya dengan metode share in jar, yaitu mengemas berbagai skincare tersebut dengan kemasan yang lebih ekonomis, sehingga pembeli tidak merasa jika harga skincare tersebut terlalu mahal. Banyaknya orderan yang masuk membuat owner harus bisa mengatur keuangan dengan baik, sehingga bisnis tersebut dapat berkembang lebih pesat. Selama ini, laporan orderan yang masuk masih dilakukan dengan cara manual, sehingga hal ini cukup merepotkan bagi owner. Oleh karena itu, penulis ingin membuat sebuah sistem yang dapat membantu mengolah data dari bisnis online ini, sehingga dapat meminimalisir kehilangan data atau dokumen transaksi pembayaran uang masuk maupun uang keluar. Salah satu solusi yang dapat penulis berikan dengan cara membuat aplikasi yang dibutuhkan oleh owner. Berikut ini rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana cara bisnis online ini meminimalisir kehilangan data atau dokumen transaksi pembayaran uang masuk maupun uang keluar. Yang kedua, bagaimana use case diagram dari sistem informasi keuangan. Yang ketiga, bagaimana kelas diagram dari sistem informasi keuangan. Yang keempat, bagaimana activity diagram dari sistem informasi keuangan. Dan yang terakhir adalah bagaimana sequence diagram dari sistem informasi keuangan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Firna untuk penjelasannya. Berikutnya saya akan menjelaskan tujuan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah supaya transaksi pembayaran dan laporan keuangan pada bisnis online shop dapat dilakukan secara online dan tersistem oleh database, dan tidak perlu lagi menggunakan kertas dalam hal transaksi pembeli dan lainnya, serta mengelola laporan keuangan secara digital. Berikutnya, batasan dari masalah yang ada pada penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perancangan sistem informasi keuangan pada Atika Shop
hanya dilakukan dalam basis web. Yang kedua, sistem ini hanya menyediakan informasi mengenai alur keluar masuk uang pada Atika Shop. Dan yang terakhir, yang ketiga, dari sisi server, terdapat administrator yang bertugas untuk melakukan fungsi kontrol pada alur keluar masuk uang pada Atika Shop. Berikutnya, kita akan lanjut ke bab 2, hasil dan pembahasan. Untuk penjelasan pertama mengenai use case diagram akan dibawakan oleh Meisa. Kepada Meisa, waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih, akan saya lanjutkan mengenai use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang menjelaskan mengenai gambaran kebutuhan fungsional suatu sistem. Use case diagram merupakan diagram yang menjelaskan tentang siapa saja yang berinteraksi dengan sistem dan apa saja yang dilakukannya. Terkait dengan studi kasus yang ada, dalam use case terdapat satu aktor yaitu admin sebagai pengelola laporan keuangan. Berikut adalah gambar use case-nya. Nah, di sini admin dapat menambahkan kategori uang masuk, menambah kategori uang keluar, mengelola data pembeli, mengelola transaksi uang masuk, mengelola transaksi uang keluar, dan logout. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Meisa atas penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan bagian kedua dari hasil dan pembahasan, yakni kelas diagram. Kelas diagram digunakan untuk melakukan visualisasi struktur kelas-kelas dari suatu sistem. Pada perancangan sistem ini terdapat 5 kelas, yakni yang pertama kategori uang masuk, yang kedua transaksi uang masuk, yang ketiga kelas data pembeli, yang keempat kelas kategori uang keluar, dan yang kelima yang terakhir kelas untuk transaksi uang keluar. Kelas diagram memiliki 3 bagian, di mana komponen atas berisikan nama kelas, komponen tengah berisikan atribut dari kelas itu sendiri, dan yang terakhir komponen bawah menunjukkan bagaimana suatu kelas dapat berinteraksi dengan data. Jadi di sini terdapat 5 buah kelas. Saya akan jelaskan dulu yang pertama untuk kelas kategori uang masuk, atributnya yaitu ID, nama barang, jumlah barang, dan last update. Untuk kategori uang masuk ini, hal yang dapat dilakukan oleh administrator yaitu create, read, update, dan delete. Administrator dapat menambahkan, bisa membaca juga, bisa mengupdate data, dan juga bisa menghapus data. Berikutnya kelas yang kedua, kelas transaksi uang masuk. Atributnya adalah ID jenis uang masuk, jumlah uang, tanggal masuk, dan last update. Aksi yang dapat administrator lakukan sama, yakni create, read, update, dan delete. Lalu kelas ketiga, kelas data pembeli, atributnya yaitu ID, nama pembeli, nama barang, nomor resi, nomor pesanan, dan last update. Aksi administrator masih sama, yakni create, read, update, dan delete. Kelas keempat, kategori uang keluar, atributnya ada ID, nama jenis, last update. Aksi administrator sama, create, read, update, dan delete. Lalu untuk kelas terakhir, yakni kelas transaksi uang keluar, atributnya ada ID jenis uang keluar, jumlah uang, tanggal keluar, dan last update. Aksi administrator, create, read, update, dan delete. Sekian penjelasan dari saya tentang kelas diagram. Berikutnya penjelasan mengenai activity diagram akan dibawakan oleh Firna. Kepada Firna, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Di sini activity diagram dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, activity diagram kategori uang masuk. Yang pertama, admin akan melakukan login, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya, admin memasukkan ID dan password. Sistem akan menampilkan apakah password dan ID tersebut benar. Jika salah, sistem akan kembali pada halaman login. Dan jika benar, sistem akan menampilkan halaman awal. Admin memilih kategori uang masuk, maka sistem menampilkan kategori uang masuk. Dan jika admin memilih kelola kategori uang masuk, maka pada halaman ini ada beberapa menu seperti tambah, ubah, hapus, kemudian simpan. Dan sistem akan menampilkan simpan pada transaksi uang masuk dan database.
Kategori yang kedua adalah kategori uang keluar. Yang pertama, admin akan melakukan login, kemudian sistem menampilkan halaman login. Selanjutnya, admin memasukkan ID dan password. Sistem akan memeriksa apakah ID dan password tersebut benar. Jika salah, sistem akan kembali pada halaman login. Dan jika benar, sistem akan menampilkan halaman awal. Di sini admin memilih kategori uang keluar, maka sistem menampilkan kategori uang keluar. Jika admin memilih kelola kategori uang masuk, maka pada halaman ini ada beberapa menu seperti tambah, ubah, hapus, kemudian simpan. Dan sistem akan menampilkan simpan pada transaksi uang keluar dan database. Kategori yang ketiga adalah transaksi uang masuk. Yang pertama, admin login, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya, admin memasukkan ID dan password. Maka sistem akan memeriksa apakah password dan ID tersebut benar. Jika salah, sistem akan kembali pada halaman login. Dan jika benar, sistem akan menampilkan halaman awal. Admin memilih transaksi uang masuk, maka sistem akan menampilkan transaksi uang masuk. Jika admin mengelola transaksi uang masuk, pada halaman ini ada beberapa menu seperti tambah, ubah, hapus, kemudian simpan. Dan sistem akan menyimpan transaksi uang masuk pada database. Jika ingin mencetak, admin bisa memilih menu cetak. Kemudian sistem akan menampilkan pilihan bulan. Di sini admin akan memilih bulan yang ingin dicetak. Maka sistem akan menampilkan laporan dalam bentuk PDF transaksi uang masuk. Kategori yang keempat, transaksi uang keluar. Admin login, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya, admin memasukkan ID dan password. Sistem akan memeriksa apakah password dan ID tersebut benar. Jika salah, sistem akan kembali pada halaman login. Jika benar, sistem akan menampilkan halaman awal. Admin memilih transaksi uang keluar. Sistem akan menampilkan transaksi uang keluar. Jika admin memilih kelola transaksi uang keluar, pada halaman ini ada beberapa menu seperti tambah, ubah, hapus, kemudian simpan. Dan sistem akan menyimpan transaksi uang keluar pada database. Jika ingin mencetak, admin bisa memilih menu cetak. Kemudian sistem akan menampilkan pilihan bulan. Setelah admin memilih bulan yang ingin dicetak, sistem akan menampilkan laporan bentuk PDF transaksi uang keluar. Kategori kelima adalah data pembeli. Yang pertama, admin login, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya, admin memasukkan ID dan password. Sistem akan memeriksa apakah password dan ID tersebut benar. Jika salah, sistem akan kembali pada halaman login. Jika benar, sistem akan menampilkan halaman awal. Admin memilih data pembeli, maka sistem menampilkan data pembeli. Jika admin memilih data pembeli, pada halaman ini ada beberapa menu seperti tambah, ubah, hapus, kemudian simpan, dan sistem akan menyimpan pada database. Kategori yang terakhir adalah laporan. Di sini, admin melakukan login, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya, admin memasukkan ID dan password. Sistem akan memeriksa apakah password dan ID tersebut benar. Jika salah, sistem akan kembali pada halaman login. Jika benar, sistem akan menampilkan halaman awal. Admin memilih laporan pembeli, maka sistem akan menampilkan laporan transaksi dari pembeli tersebut. Sekian saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Firna atas penjelasan yang telah diberikan. Berikutnya, penjelasan mengenai sequence diagram akan disampaikan oleh Valdo. Kepada Valdo, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Sequence diagram. Yang pertama yaitu adalah kategori uang masuk. Pertama, admin masuk ke menu login, lalu memasukkan ID dan password. Kemudian divalidasi jika login gagal akan kembali ke form login dan jika berhasil akan menuju ke menu utama. Selanjutnya, admin memilih menu data kategori uang masuk. Lalu terdapat 3 menu pada data
kategori uang masuk yaitu tambah, edit, dan hapus data. Jika memilih menu tambah data, admin dapat melakukan tambah data dan simpan. Kemudian sistem akan menampilkan pesan data berhasil disimpan. Jika memilih menu edit data, admin dapat melakukan edit data dan simpan. Kemudian sistem akan menampilkan pesan data berhasil diperbarui. Jika memilih menu hapus data, admin dapat melakukan hapus data dan simpan. Kemudian sistem akan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Selanjutnya yang kedua yaitu kategori uang keluar. Pertama, admin masuk ke menu login, lalu memasukkan ID dan password. Kemudian divalidasi, jika login gagal akan kembali ke form login. Dan jika berhasil akan menuju ke menu utama. Selanjutnya admin memilih menu data kategori uang keluar, lalu terdapat 3 menu pada data kategori uang keluar yaitu tambah, edit, dan hapus data. Jika memilih menu tambah data, admin dapat melakukan tambah data dan simpan. Kemudian sistem akan menampilkan pesan data berhasil disimpan. Jika memilih menu edit data, admin dapat melakukan edit data dan simpan. Kemudian sistem akan menampilkan pesan data berhasil diperbarui. Jika memilih menu hapus data, admin dapat melakukan hapus data dan simpan. Kemudian sistem akan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Yang ketiga yaitu transaksi uang masuk. Pertama, admin masuk ke menu login lalu memasukkan ID dan password. Kemudian divalidasi, jika login gagal akan kembali form login dan jika berhasil akan menuju ke menu utama. Selanjutnya admin memilih menu data transaksi uang masuk. Lalu terdapat 4 menu yaitu tambah, edit, hapus, data, dan cetak. Jika memilih menu tambah data, admin dapat melakukan tambah data dan simpan. Kemudian sistem akan menampilkan pesan data berhasil disimpan. Jika memilih menu edit data, admin dapat melakukan edit data dan simpan. Kemudian sistem akan menampilkan pesan data berhasil diperbarui. Jika memilih menu hapus data, admin dapat melakukan hapus data dan simpan. Kemudian sistem akan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Jika memilih menu cetak, admin dapat melakukan cetak dengan pilih bulan. Kemudian sistem akan menampilkan print out laporan. Yang keempat yaitu transaksi uang keluar. Pertama, admin masuk ke menu login lalu memasukkan ID dan password. Kemudian divalidasi, jika login gagal akan kembali ke form login. Dan jika berhasil akan menuju ke menu utama. Selanjutnya admin memilih menu data transaksi uang keluar, lalu terdapat 4 menu yaitu tambah, edit, hapus data, dan cetak. Jika memilih menu tambah data, admin dapat melakukan tambah data dan simpan. Kemudian sistem akan menampilkan pesan data berhasil disimpan. Jika memilih menu edit data, admin dapat melakukan edit data dan simpan. Kemudian sistem akan menampilkan pesan data berhasil diperbarui. Jika memilih menu hapus data, admin dapat melakukan hapus data dan simpan. Kemudian sistem akan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Jika memilih menu cetak, admin dapat melakukan cetak dengan pilih bulan. Kemudian sistem akan menampilkan print out laporan. Yang kelima yaitu data pembeli. Yang pertama, admin masuk ke menu login lalu memasukkan ID dan password. Kemudian divalidasi, jika login gagal akan kembali ke form login. Dan jika berhasil akan menuju ke menu utama. Selanjutnya, admin memilih menu data pembeli, lalu terdapat 3 menu, yaitu tambah, edit, dan hapus data. Jika memilih menu tambah data, admin dapat melakukan tambah data dan simpan. Kemudian sistem akan menampilkan pesan data berhasil disimpan. Jika memilih menu edit data, admin dapat melakukan edit data dan simpan. Kemudian sistem akan menampilkan pesan data berhasil diperbarui. Jika memilih menu hapus data, admin dapat melakukan hapus data dan simpan. Kemudian sistem akan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Yang terakhir yaitu laporan. Pertama, admin masuk ke menu login lalu memasukkan ID dan password. Kemudian divalidasi, jika login gagal akan kembali ke form login, dan jika berhasil akan menuju ke menu utama. Selanjutnya, admin memilih menu laporan, kemudian sistem menampilkan laporan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Valdo atas penjelasan mengenai sequence diagram. Berikutnya penjelasan mengenai desain GUI akan dijelaskan oleh Dean. Kepada Dean, waktu sudah tepat, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit tentang desain GUI kami. Di sini desain GUI-nya seperti berikut. Ini adalah desain GUI untuk tampilan berandanya. Di sini ada tulisan tokonya yaitu Atika Shop. Terus di sebelahnya ada logo dari tokonya, toko Atika Shop. Untuk pemilihan warnanya kami pilih berdasarkan logonya karena logonya dominan seperti pink-pink gitu, kayak warna-warna cerah. Jadi kita juga gunakan warna-warna cerah. Terus untuk sidebarnya ada tombol untuk menuju ke beranda.
ada juga untuk menuju kategori uang masuk, kategori uang keluar, transaksi uang masuk, transaksi uang keluar, data pembeli, laporan, dan juga logout. Terus untuk isi konten dari beranda ini ada jumlah pembelinya. Di sini saya berikan contoh ada 529 pembeli, ada pemasukannya juga, ada pengeluarannya juga, dan juga ada saldo kasnya. Itu tadi desain berandanya. Selanjutnya ini untuk desain menu kategori uang masuknya. Untuk kategori uang masuknya di sini ada 4 kolom. Untuk kolom pertama ada yang berisi nomornya, kolom kedua ada nama barangnya, kolom ketiga ada jumlah barangnya. Terus untuk kolom keempat ada tombol untuk edit data dan juga hapus data. Terus di bawah tabelnya ini ada tombol untuk menambahkan data. Ini ini adalah menu apabila admin mengklik edit data atau juga tambah data. Jadi di sini adminnya bisa mengedit mengedit datanya, nama barangnya apa, terus diganti apa, jumlah barangnya berapa, diganti berapa, atau juga bisa untuk digunakan untuk menambah datanya. Jika benar bisa diklik submit untuk menambahkannya atau mengeditnya. Jika salah bisa kembali untuk ke menu sebelumnya. Itu tadi untuk desain menu tambah kategori uang masuk. Selanjutnya ada desain menu kategori uang keluar. Di sini ada banyak kolom. Kolom pertama ada modal usaha awal. Kolom kedua ada bubble wrap-nya yang isinya itu angka berapa jumlah bubble wrap-nya. Yang kedua ada lakban bening. Ketiga ada lakban coklat. Yang kelima ada isolasi fragile. Yang ke yang keenam ada plastik bungkusan hitam. Yang ketujuh ada printer stiker label dan juga selanjutnya ada action. Action ini ada 2 tombol, yaitu tombol action dan juga tombol hapus data, sama seperti menu yang tadi. Selanjutnya di bawahnya juga ada tombol tambah data. Ini adalah menu untuk mengedit dan juga menambah data pada kategori jenis uang keluar. Di sini admin bisa mengisi modul awalnya berapa, bubble wrap-nya dipakai berapa, lakban beningnya berapa, dan seterusnya. Selanjutnya ada tombol submit juga untuk menambah datanya pada kolom yang tadi. Ada tombol kembali juga untuk kembali ke menu yang tadi. Selanjutnya ada transaksi uang masuk. Transaksi uang masuk ini ada 5 kolom. Yang pertama kolom nomor, yang kedua kolom jenis uang masuk. Di sini admin bisa mengisi jenis uang masuknya ada apa aja. Di sini contohnya seperti pendapatannya. Terus ada jumlah uangnya berapa dan juga ada tanggalnya berapa. Tanggalnya kapan. Selanjutnya actionnya itu ada 2 tombol yaitu edit data dan juga hapus data. Terus di bawah tabelnya itu ada tombol untuk menambah data. Terus ini ada desain untuk mengedit data dan juga menambah data tadi. Di sini admin bisa mengisi jenis uang masuknya itu tadi apa, jumlah uangnya berapa, dan juga tanggalnya kapan. Terus ada tombol submit juga, dan juga ada tombol kembalinya. Selanjutnya di sini ada desain untuk transaksi uang keluar. Untuk kolom pertama ada kolom nomor, selanjutnya ada kolom jenis uang keluar. Di sini admin bisa bisa mencatat uang keluarnya itu dipakai untuk apa, seperti pembelian bahan, pembayaran kurir, atau memperbaiki barang rusak, dan juga lain-lain. Terus ada jumlah uangnya berapa, ada tanggalnya kapan, dan juga ada actionnya. Actionnya sama seperti tadi, yaitu di data dan juga hapus data. Selanjutnya ada tombol untuk menambah datanya juga. Ini menu untuk menambah menambah data dan juga mengedit datanya. Jenis uang keluarnya itu tadi apa, jumlahnya berapa, dan juga tanggalnya kapan. Terus ada tombol submitnya juga untuk mensubmit datanya dan juga ada tombol kembalinya. Terus ada data pembeli. Untuk data pembeli di sini ada kolom nomor, ada kolom nama, ya tentu ini nama pembelinya ya. Terus ada barangnya, mereka beli apa. Terus ada nomor resinya di sini, ada nomor pesanannya juga. Terus ada actionnya juga untuk mengedit dan menghapus datanya. Lalu ada tombol untuk menambah datanya juga. Di sini menu untuk mengedit data dan juga menambah datanya. Admin bisa mengisi nama pembelinya siapa, barang yang dibelinya apa, nomor resi dan nomor pesanannya berapa, lalu bisa di-submit untuk mensubmit datanya dan juga bisa kembali ke menu sebelumnya.
Selanjutnya di sini ada menu laporan. Untuk menu laporan ada kolom nomor, selanjutnya ada kolom jenis uang masuk, selanjutnya ada kolom jumlah barang, ada kolom jumlah uangnya, ada kolom tanggal masuk uangnya kapan, dan juga ada jenis pembayarannya. Ya, sekian tadi untuk desainnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk kesimpulan dasaran. Kesimpulannya yaitu perancangan sistem ini dapat digunakan untuk membantu owner usaha dalam mengelola sistem keuangan di usaha online shop yang dijalankan. Untuk sarannya, sistem ini masih memerlukan tingkat sekuritas yang lebih tinggi agar penggunaannya dapat dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai fungsi yang berlaku. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dean atas penjelasannya untuk bagian desain GUI dan bab 3 simpulan dan saran. Sekian presentasi dari kelompok 4 SIM UAS TIB. Terima kasih untuk semua yang berkenan melihat video ini. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat menjadi tambahan ilmu dan menjadi insight yang bagus untuk penambahan informasi mengenai sistem keuangan ke depannya. Terima kasih. Saya tutup. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat buat semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.